Jemaah masalah syariah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah yang mana mudah-mudahan dengan wasilah dan karamah mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Alhamdulillah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada guru kita bersama Al-Karam Bapak Ustaz Haji Lutfi Mutawal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا شيخ محمد نواب بن عمر بن عربي البدر شيخ محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلان وحسن هاشم
Al-Fatihah tadi ditujukan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita yang barangkali sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit, yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan lahir batin, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi Salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal kirim, alaihi afdalus salatu wat taslim, fil afiyati wal afi was salamati wal lutfi wa bulughil maram, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Eko Novianto, Ketua DKM, para orang tua, Bapak RW, jamaah majelis ta'lim musholla syariah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir di majelis yang memiliki nilai kemuliaan ini, majelis di mana ini disimbolkan sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar daripada majelis ini kita semua akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Salam dan salam senantiasa kita limpah curahkan ke hariban baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil azim. Amin Allahumma amin. Bulan Syawal udah lewat, bulan Zulqa'dah sekarang ini berada di pertengahan, dan sebentar lagi bulan haji. Di dalam Al-Quran ayat 197 apa itu? Tadi cek lagi itu surat Ali Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Itu surat Al-Imran ayat 197 per 1 berapa itu? Kalau 97-nya itu walillahi 'alan nas. Jadi esensi di ayat ini antara bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah itu disebut di dalam Al-Quran adalah Ashhurun Ma'lumat. Bulan Al-Hajju, bulan haji itu atau musim haji itu Ashhurun Ma'lumat. Bulan-bulannya itu sudah ditentukan. Nah, bulan-bulan yang ditentukan inilah ada istilah dalam istilah manasikul haji. Itu namanya miqat zamani. Miqat zamani artinya orang yang mau berangkat haji itu sudah netepin niat berangkat haji itu saat pada bulan Syawal, Zulqa'dah,
sampai dengan Zulhijjah. Itu masa di mana orang-orang yang mau berangkat haji itu sudah netepin niat, namanya pada masa niat di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kalau niatnya atau netepin niatnya di bulan Ramadan belum masuk karena belum bulan Syawal. Kalau pas Lebaran itu, nah itu udah mulai. Jadi kalau dia sudah netepin bahwasanya tahun ini dia berangkat, dia sudah netepin bahwasanya tahun ini saya mau berangkat haji, insya Allah dia sudah menjadi tamu Allah. Sejak dia berada di tanah air, mulai dari bulan Syawal dan dia sudah diketahui keberangkatannya, maka dia sudah netepin niat untuk menunaikan ibadah haji, tapi belum dihitung menjadi bagian daripada keihramannya. Belum, nanti saat masuk tanggal 8 Zulhijjah baru datang namanya miqat makani. Jadi kalau miqat zaman itu orang yang netepin niat pada masa masuknya bulan haji atau masuknya musim haji. Jadi kapan habisnya masa miqat zaman ini? Jadi saat awal Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah terbenamnya matahari. 10 Zulhijjah itu di sini kita apa? Lebaran kan? Kalau pas terbenamnya matahari sudah habis masa-masa orang yang mau berangkat haji. Kalau tanggal 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah udah masih bisa dia. Tapi kalau tanggal 10 udah selesai ya. Makanya orang yang sekarang ini mau naik haji ini dia sudah menjadi tamu Allah karena udah masuk masa di mana dia namanya miqat zaman. Ada yang dikatakan lagi miqat makani. Miqat makan ini dia mengambil niat di tempat yang telah ditentukan. Ketika dia mau berumrah sampai dia di bandara, kalau dia mau ngambil miqatnya itu di Jeddah, berarti sampai turun bandara Jeddah dia langsung melepaskan ihram. Kemudian dia di situ langsung berihram. Nawaitul umrata wa ihramtu biha lillah. Saya niat berihram dengan umrah. Nawaitul umrata wa ihramtu, saya niat umrah dengan berihram. Ya. Karena Allah Ta'ala. Itu saat dia turun dari bandara Jeddah, dia langsung netapin niat. Itu namanya miqat makani. Kalau kita sampai Jeddah, kita langsung ke Madinah. Kita nggak langsung bikin umroh, kita di Madinah dulu 3 atau 4 hari. Pas hari keempatnya kita langsung ngambil miqat di Bir Ali Zulhulaifah. Di situ kita ngambil miqatnya karena Nabi Muhammad telah menentukan tempat di mana orang-orang yang pengen berihram dari miqat di Madinah dari Zulhulaifah. Kalau di Mekah itu ada yang namanya Tan'im, ada yang namanya Hudaybiyah, ada yang namanya Ji'rona. Ya, di situ bisa disebut sebagai tempat-tempatnya orang menetapkan niat untuk berihram. Tapi kalau haji, mikotnya itu enggak harus ke Tan'im, enggak harus ke tempat yang telah ditentukan. Saat di penginapannya, saat dari rumah. Ya, dari rumah itu misalnya ini kalau tanggal 8. Tanggal 8 itu orang sudah banyak yang netepin niat berihram dari mikotnya saat dia di tempat penginapannya atau di rumahnya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Berangkat dia tuh kemana? Langsung ke Arafah, persiapan untuk wukuf. Nanti pas tanggal 9 Zulhijjah tepatnya
ba'da zawal. Ba'da zawal itu setelah tergelincirnya matahari. Zuhur itu kan misalnya jam 12 tuh ya. Ya. Nah, 1 jam sebelum zuhur itu proses zawal. Naiknya matahari. Proses naiknya matahari dari jam 11 sampai waktu zuhur. Itu namanya zawal. Tergelincirnya matahari. Nah, mulai di situ tuh. Mulai di situ awal dimana kita untuk melakukan aktivitas wukuf. Sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti setelah itu sampai terbenamnya matahari ya. Ada yang mengatakan terbitnya fajar, itu langsung mempersiapkan untuk jamarat. Insyaallah. Kenapa saya awali ngaji kita ini dengan sedikit manasikul haji? Karena emang ini bulan musimnya haji ya. Kenapa saya jelaskan sedikit? Karena ini merupakan bagian cita-cita impian kita semua. Ya Pak ya. Kita harus mimpi besar. Harus mimpi besar maksudnya bukan mimpi mimpi yang harus betul-betul kita idam-idamkan, yaitu mimpi berangkat haji ataupun umroh. Ini cita-cita kita harus ditanamkan dari sekarang, sejak kecil. Orang tua menanamkan anak-anaknya sejak kecil, kamu gede nanti ke Mekah, kamu nanti gede ke ziarah ke makbarah baginda Rasul. Itu sejak kecil ditanamkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang tahun ini berangkat haji, Allah berikan kesehatan, kekuatan lahir batin, dan dimudahkan dalam menjalankan ibadahnya. Dan tentunya kita yang belum berangkat, Allah mudahkan untuk bisa berangkat. Allahumma amin. Jadi saat orang sudah menunaikan netapin niat mulai dari bulan Syawal sampai tadi itu waktunya 10 Zulhijjah, maka harus dia pegang 5 ya, kayak begini, 5 pegangan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Al-hajju asyurun ma'lumat, faman faradha fihinnal hajj. Kalau ente sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, nggak boleh berbuat rafas. Rafas itu perbuatan yang berpotensi syahwat, perbuatan, pikiran, pandangan, pendengaran, lisan kita yang keluar dari panca indera kita ini berupa syahwat, itu rafas. Kalau rafas, nggak boleh rafas kita. Pikiran kita nggak boleh jorok. Lagi di tanah suci, ketemu jamaah yang lain, ada misalnya wanita cantik, ya, itu langsung tergoda misalnya, pikirannya udah kemana-mana, itu rafas, nggak boleh, dan itu hukumannya berat bagi orang yang sudah berihram. Fala rafasa wala fusuk, yang kedua nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh berbuat dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Ya. Makanya pantas orang berangkat haji, di kita nih bagus banget tuh ulama kita ngajarin. Apa ngajarin sebelum berangkat haji? Bikin yang namanya tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Lewat apa? Lewat ngundang tetangga, bikin ratib. Itu esensinya itu apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan hati, agar ketika kita sudah ditulis sebagai hamba Allah yang menjadi tamu Allah, maka dia harus bisa memantaskan dirinya untuk menjadi tamu Allah. Maka saat dia sudah menjadi tamu Allah, saat bulan Syawal sampai pas dia berangkat ke Mekah, itu dia nggak boleh fusuk,
nggak boleh fusuk, nggak boleh berbuat dosa. Ya apalagi dosa yang sifatnya kecil gitu ya. Ya nyepelin apa namanya? Ya dosa kecil, apa sih dosa kecil? Apa misalnya itu? Ghibah, ya ghibah. Ngomongin orang, ya. Ngomongin orang di media sosial lagi. Itu bukan ngomong orang lagi itu mah ya. Nah itu udah nggak boleh. Ya nggak boleh. Termasuk kita itu menanamkan kebencian, apalagi memfitnah dan lain sebagainya, itu termasuk fusuk. Makanya kita sangat sayangkan beberapa waktu yang lalu itu udah viral di media sosial, ibu-ibu marah-marah bahwasanya jamaah haji terlantar kloter 14 kemarin. Ya Allah, saya sedihnya dia udah di tanah suci. Sedih, kok di tanah suci dia udah bisa berbicara itu sampai diviralkan, sampai direkam. Ayo bicara. Ya Allah, ente di tanah suci, di samping masjidnya mulia, Masjid Nabawi, dekat makbar baginda Rasul. Kok umatnya Nabi Muhammad kok sudah berada di tanah suci, lagi haji lagi. Kok apa? Sampai buat narasi kayak begitu. Insya Allah, sedih, sayang banget itu Pak. Bagus dia belum apa itu, belum berihram itu. Kalau udah berihram, masya Allah, berapa? Nggak boleh kita begitu. Apapun kondisinya, makanya orang kalau berangkat haji itu kan dilepas kayak orang mati, bikin ratiban, ya kan? Minta maaf ke tetangga yang tak hadir, karena emang nggak ada orang, nggak ada siapapun yang bisa menjamin dia pulang bakalan selamat atau enggak, nggak ada yang menjamin. Karena itu kuasa Allah semua. Makanya mau berangkat di azani, di komani, persis kayak apa orang meninggal itu. Hanya wala fusuk, kok nggak boleh berbuat dosa. Wala jidal, yang ketiga jangan jidal, bertengkar. Masa lagi berangkat haji sibuk apa namanya kampanye misalnya, urusan politik. Ya si A ketemu sama si B, si B ketemu sama si C. Si A punya pasangan calon A, si B punya pasangan calon B, si C lagi di pesawat, ya ngobrol sana kamu sampai ke politik, sampai berantem. Wah si A lu itu kan apa lagi jadi begini, nggak ada jejak rekamnya yang bagus, wah jadi debat Pak. Lagi haji, berangkat haji debat politik. Ya Allah, rusak Pak, rusak begitu. Wala jidal fil hajj, itu tiga tuh. Bagian pertama tiga bagi orang, tiga begini. Bagian pertama tiga bagi orang yang berangkat haji, wala rofas, wala fusuk, wala jidal. Nggak boleh rofas, pikiran, hati, pandangan, telinga, panca indera kita nggak boleh melahirkan sebuah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan syahwat. Kedua, fusuk, nggak boleh berbuat dosa. Yang ketiga, jidal, nggak boleh bertengkar. Apalagi suami istri besok kalau bertengkar cuma gara-gara naruh koper salah. Ayah kopernya di sini, enggak di sini aja. Kan gampangnya di sini aja. Orang nggak boleh berantem, cuma koper, urusan koper. Dan itu akan dibuka semuanya. Ya. Makanya benar kata Allah, walillahi 'alan nas. Karena Allah, walillah karena Allah. Orang berangkat haji itu bukan pengen banget pengen dipanggil Pak Haji, ya Allah, rendah banget. Kang Eko mau berangkat haji pengen dipanggil Pak Haji, pas sudah pulang haji kepada yang terhormat Bapak Eko, wes Haji Eko 60 juta saya bayar, Haji Eko, Masya Allah. Na'udzur, jangan. Makanya malu kita, ya. Jangan sampai ada saya Pak Haji plus 250 juta kagak dipanggil haji, brengsek banget ini ketua DKM. Masya Allah,
Kamede ya. Ya Allah. Makanya itu walillah, karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, karena Allah, bukan karena. Makanya benar nih kata warning dari baginda Rasul, saya tiada nasi zamanun yahujju aghniya ummati, ya, nanti saya akan datang masa di mana golongan umatku itu dari kelompok orang kaya, yahujju aghniya, ya, linuzhah. Yang pertama, orang-orang kaya itu berangkat ke Mekah itu bukan pengen haji, tapi pengen apa? Jalan-jalan doang. Tuh. Ya Allah, eman teman Pak RT, eman ya? Lah eman teman. Cuma pengen jalan-jalan shopping jalan-jalan. Dan itu banyak buktinya. Selfie, ya Allah. Nuzhah. Kemudian yang kedua, walil qura, para apa namanya? Para wausat para kelompok-kelompok yang menengah itu lil tijarah, untuk bisnis berangkat ke Mekah bukan pengen ibadah tapi bisnis, berdagang, ya. Kang Eko berangkat umroh beli siwak 1 karung. Nah, kalau kan di siok sekon, lumayan posan kita boleh lagi tadi sono pengajian. Masya Allah. Bininya beli gamis abaya sampai 3 kintal. Mbak, ngapain beli abaya banyak banget? Ini proses cakep banget ini Mbak, ini. Ini kalau sono dijual mahal, wah bakal untung banyak saya ini. Ya Allah, berangkat ke Mekah pengen dagang. Masya Allah. Na'udzubillah. Wa qurauhum, dan para tokoh agamanya itu lirriya wa sum'ah, berangkat ke Mekah itu bukan pengen ibadah tapi kepengen viral, kepengen status sosialnya itu semakin tinggi, untuk sum'ah, biar kedengaran orang, ria, satu pot keren tiap bulan berangkat ke Mekah. Masya Allah, jadi YouTuber. Nauzubillah. Walil fuqarahum, dan dan para fakir miskinnya itu berangkat ke Mekah. Kelompok orang yang miskin bukan buat ibadah tapi untuk lil masalah, cuma pengen minta. Makanya di Mekah banyak pengemis, tapi bukan orang Arab, orang Bangladesh, Pakistan. Nah ini makanya penting bapak-bapak nanti yang tahun besok akan berangkat haji, amin. Harus disiapin dari sekarang, siap ruhaniyahnya, ya. Baik, kita tabarukan kepada kitab Al-Wasiyah, Wasiyatul Mustafa, halaman 13, faslun fit taubati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu halaman 13 di tengah itu faslun fit taubati. Ketemu ya? Faslun fit taubati. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu la taubata littaibi hatta yagsila batnahu minal harami bitibi kasbihi ya aliyu idza lam yakun al-alimu taqiyan zallat mau'izatuhu ala qulubin nas
kama yadillu al-qatru ala bidi an-na'ami was-safa ya aliyu idza mada ala al-mu'minin ala al-mu'mini arba'una salahan walam yujalisu walam yujalis al-ulama qasa qalbuhu wajasara alal kabairi li'annal ilma hayatul qalbi ya aliyu innallaha la yastahyi min adabi ghaniyyin wa sariqin wa alimin wa fasiqin wa alimin fasiqin. Ya. Kita lihat faslun bermulai di fasa fi taubati, menerangkan tentang taubat. Qala, bersabda baginda Rasul alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali. Kalau kita mau menambahkan kalimatnya, wahai Ali mantu saya, nah kira-kira begitu. La taubata littaibi, wahai Ali, tidak ada taubat bagi orang yang bertaubat. Tidak ada taubat, artinya taubatnya itu nggak dianggap taubat. Artinya boleh jadi la taubata, taubatnya tidak diterima. Taubatnya tidak diterima. La taubata littaibi, tidak ada taubat bagi orang yang bertaubat hatta yaghsila batnahu minal haram, sampai ia membasuh perutnya dari perkara yang haram dengan bikasbihi, dengan pekerjaan yang baik atau yang halal. Kita ini mengakui nggak Pak banyak dosa? Kita yakin nggak kalau dosa kita itu banyak? Kita merasa nggak kalau dosa kita ini sahabat-sahabat? Apakah dosa-dosa yang banyak ini yang kita perbuat, apakah bisa diampunkan? Apakah bisa diampunkan oleh Allah? Bisa jawabannya. Dengan apa? Dengan bertaubat. Tapi taubat bukan sembarang taubat. Taubat teh ada syaratnya. Ya, taubat teh ada syaratnya. Ada seorang PSK. Apa PSK? Ya itulah ya. Perempuan penjajah baskom lah, kira-kira begitu. Ya. Dia itu ada harapan besar untuk bertobat. Dia mengakui perbuatannya ada perbuatan yang hina dan nista. Dia bertobat kepada Allah. Setelah bertobat kepada Allah, dia belum sempat sholat, dia belum sempat bayar zakat, dia belum sempat melakukan kebaikan yang lain atau kewajiban yang lain. Tahu-tahu Allah takdirkan dia meninggal dunia. Kira-kira cakep apa enggak tuh? Cakep apa enggak tuh? Lo cakep banget. Habis tobat meninggal Pak. Kalau Bapak boleh milih, mau begitu apa habis tobat kita terus berbuat kebaikan terus? Kita tobat terus mati, apa kita tobat terus dapat ujian lagi agar tobat kita ini bisa teruji? Mau yang mana Pak? Hah? Tobat terus mati. Ya, Al-Fatihah. Masya Allah Pak, nah, cakep banget Pak.
Loh, orang nggak mudah Pak, orang nggak ada yang bisa dengan mudahnya mendapatkan kematian yang baik. Nggak mudah kita dapat Pak. Nggak mudah. Lah ini tobat tiba-tiba setelah tobat dia dicabut nyawanya sama Allah. Ya Allah, cakep banget. Insya Allah. Nah ini buat kita. La taubata, tidak ada taubat littaibi bagi orang yang bertobat hatta yang sila batnahu, sehingga dia mencuci perutnya minal harami, dari barang-barang yang haram. Dengan cara apa mencucinya? Biti bikasbihi, dengan baiknya amal perbuatan atau baiknya usaha, yaitu usaha yang halal. Jangan sembarangan. Ini bab pertama aja kan Pak sudah kita bahas tuh tentang barang-barang yang halal, barang-barang yang syubhat, dan barang-barang yang haram. Siapa orang yang makan barang yang halal, maka hatinya akan bersih. Tuh. Bab awal tuh, Kang Redi ya. Ingat kan ya? Apa? Oh, udah hatam, udah di luar kelapa. Di luar kepala. Orang ada yang mancing. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini penting Pak buat kita Pak. Ya Allah Pak. Makanya kita kadang-kadang tobatnya ini tobat sambal. Pedas. Bini kita bikin sambal pedas, buat aduh tobat, pokoknya gua nggak mau lagi sambal bikinan istri saya. Kenapa? Pedasnya nauzubillah. Besok makan siang nanya lagi, mah sambalnya mana? Kata bini lah, mas bukannya udah tobat. Ya. Makanya sekarang banyak orang ini tobatnya tuh STMJ. Apa sih STMJ? Sholat terus maksiat. Alhamdulillah. Sholat terus maksiat itu, sholatnya itu cuma sekedar pengguguran kewajiban doang, Pak RT. Ya sholat tapi nggak ada isinya. Sholat tapi nggak ada isinya. Ya gimana sih nggak ada isinya? Nggak ada isinya itu artinya nggak pengaruh sedikit pun. Dia sholat nggak ada sedikit pun pengaruh. Padahal Allah sudah memberikan apa? Legitimasi, kira-kira seperti itu, bahwa orang yang sholat bakalan bisa mencegah perbuatan keji dan itu sudah jelas itu. Tapi kenapa banyak orang yang sholat tapi masih korupsi, ya kan? Masih membenci satu sama lain, masih tukang memfitnah. Masya Allah. Nah makanya taubatnya seorang, siapa itu? Siapa ya? Ada yang taubat itu, masya Allah. Tokoh siapa lupa saya itu. Dia tidak pernah, ya Abu Nawas. Abu Nawas. Itu ada kisahnya itu. Kisahnya itu memang dulu beliau itu ya begitulah, nggak karu-karuan, sampai dia taubat. Dia membaca syairnya itu, Ilahi las tudir firdausi a'la wa abdi teh teu pantes tuh kata Kang Hidir. Abdi teu pantes albet ka swarga. Teu pantes kenapa? Ya dosanya segudang. Masya Allah. Tapi abdi teh teu kuat, enggak kuat berada di neraka.
sekalian, tobat ini jangan sampai dimain-mainkan. Ya, jangan jangan dimain-mainkan. Ya tidak akan pernah tobat, ente nggak tobat, ente masih mau makan yang barang-barang yang model begitu. Tobat ente nggak diterima selama perut ente masih ada barang-barang yang haram. Nah kira-kira begitu nih terjemahnya. Tobat ente nggak bakalan diterima. Ente masih main judi, tobat ente nggak diterima. Makanan ente hasil korupsi. Kira-kira begitu. Ya Ali, wahai Ali, idza lam yakun al-alimu taqiyan, apabila tidak ada seorang alim. Seorang alim itu orang pandai, orang alim, orang pandai, orang pintar, teragama, taqiyan yang bertakwa. Zallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Maka jadilah nasihatnya pada hati manusia itu seperti apa itu? Kama yadhillul qatru ala bidil an-na'ami was-safa. Seperti jatuhnya tetesan air, al-qatar itu di atas bidin na'am, telur onta, telur burung onta, was-safa, dan juga batu. Katakanlah si Lutfi ini alim misalnya, tapi si Lutfi ini nggak takwa. Ini omongan kayak begini nih nggak ada artinya, nggak akan masuk ke hati saudara-saudara sekalian. Kenapa? Lah taqiyan, dia nggak bertakwa. Nih caprakannya, omongannya si Lutfi ini seperti apa itu? Seperti tetesan air yang jatuh ke telur burung onta. Kita bisa bayangin Pak, tetesan air jatuh ke telur gede itu, kira-kira air itu air itu netep apa enggak? Netep apa jatuh? Jatuh, ya begitu. Begitu Pak ungkapannya, kiasannya orang alim yang ahli agama, tapi la taqiyah, dia tidak bertakwa, maka nasihatnya itu seolah-olah seperti tetesan air yang jatuh ke telur onta. Artinya nasihatnya tidak ada manfaatnya. Terakhir, ya Ali, wahai Ali, idza madha 'alal mu'min, ya Ali idza la mana sih? Ya Ali idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan, Masya Allah, walam yujalisul ulama kosa qalbuhu wajasaro 'alal kabair li'annal ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, idza madha, apabila telah melewati apa? Alal mukmin, bagi seorang mukmin, arba'una sobahan, 40 hari. Apabila telah lewat 40 hari bagi seorang mukmin, walam yujalis al ulama, sedangkan dia tidak pernah yujalis al ulama, duduk bareng bersama ulama, kosa qalbuhu, maka ini jawab syarat daripada idza ya. Kosa qalbuhu, maka beratlah atau keras ya. Maka keraslah apanya? Qalbuhu, hatinya. 40 hari, 40 subuh ya. Pak RT subuhan 40 hari di sini, nggak pernah duduk bareng sama hari Minggunya itu bareng sama Ustadz
Nahrawi misalnya 40 hari subuhan nggak pernah ikut ngaji. Ya Allah, kata Nabi nasihatin kepada Sayyidina Ali, qasah qalbu, orang yang model begitu hatinya keras. Na'udzubillah. Wa jasaro al kabair, dan boleh jadi akan menerjang atau berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupannya hati. Masya Allah. Ini terakhir. Tadi kita baca sampai sini ya. Ya Ali, wahai Ali, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak merasa malu min azabi ghaniyin, untuk mengadab orang kaya sarikin yang korupsi, atau orang kaya sarikin yang korupsi, wa alimin yang alim, fasikin juga yang fasik. Buset. Buset lagi. Saking anunya, na'udzubillah. Saking anunya saya itu ya. Allah tidak merasa apa itu? Tidak merasa malu. Maksudnya ini tidak merasa malu itu Allah nggak segan-segan, ya nggak segan-segan menyiksa orang kaya yang yang korupsi, yang mencuri. Kemudian juga Allah juga tidak segan-segan wa alimin, orang alim, fasikin. Ada dua, Allah tidak segan-segan menyiksa orang kaya yang korupsi dan orang alim yang fasik. Allah tidak segan-segan menyiksanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari kefasikan, terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga kita keluar dari hati kita perbuatan-perbuatan yang baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.